Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Nuraini dari kelas GK3, Program Studi Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dari Universitas Pakuan, Bogor. Video ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan yang diampu oleh Ibu Triningsih, SPD SD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kampanye praktik baik terkait penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran IPA materi siklus makhluk hidup di kelas 4A SDN Semeru 1 Kota Bogor. Ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ZPD. Zone of Proximal Development ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Dalam kegiatan pembelajaran dapat diimplementasikan melalui metode scaffolding untuk membantu peserta didik mencapai pemahaman yang lebih optimal. Scaffolding yaitu memberikan bantuan penuh kepada anak dalam tahap-tahap awal pembelajaran yang kemudian berangsur-angsur dikurangi dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab semakin besar segera setelah ia dapat melakukannya. Berikut adalah kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 4A SDN Semeru 1 Kota Bogor pada mata pelajaran IPA materi siklus makhluk hidup. Pada hasil observasi, jumlah peserta didik di kelas 4A SDN Semeru 1 Kota Bogor ini berjumlah 36 peserta didik yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Peserta didik memiliki latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang beragam. Dapat diketahui bahwa kemampuan antar peserta didik juga berbeda-beda. Dalam pelaksanaan pembelajaran IPA materi siklus makhluk hidup ini ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan, sehingga dalam proses pembelajaran ini metode scaffolding dapat diterapkan. Penerapan scaffolding dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan mencoba menggunakan media pembelajaran dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahamannya terkait materi siklus makhluk hidup. Kemudian, guru dapat memberikan pertanyaan pemantik terkait materi tersebut. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi siklus makhluk hidup mendapatkan bimbingan dan arahan. Guru menjadi fasilitator ketika penerapan scaffolding pada ZPD peserta didik. Guru menjelaskan materi yang sulit dipahami peserta didik pada lembar kerja peserta didik LKPD dengan menggunakan media gambar agar peserta didik lebih mudah memahami materi tersebut. Ketiga, guru mengurangi pemberian scaffolding secara bertahap. Semakin meningkat kemampuan peserta didik, maka semakin dikurangi scaffoldingnya. Selain itu, peserta didik yang telah mampu memahami materi dengan baik dapat membantu temannya yang mengalami kesulitan dalam memahami materi dengan tutor teman sebaya.
Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development (ZPD) yaitu yang pertama, semua peserta didik, baik yang memiliki kemampuan rendah maupun yang memiliki kemampuan tinggi, dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mampu memahami materi siklus hidup dan mampu mempresentasikannya di depan kelas. Yang ketiga, peserta didik mampu mengerjakan soal evaluasi terkait siklus makhluk hidup secara mandiri dan mendapatkan hasil yang optimal. Demikian pemaparan yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.